Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai salah satu fasilitas yang diberikan oleh Yayasan Sasmita Jaya, yaitu berupa kebutuhan dasar setiap orang, yaitu jaminan kesehatan Sasmita Jaya Group. Apa sih yang dimaksud dari jaminan kesehatan ini? Yaitu merupakan jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh sivitas di bawah naungan Sasmita Jaya Group, di mana di dalamnya terdapat Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, Universitas Pamulang, SMK 1 dan SMK 2 Sasmita Jaya, serta Klinik Widya Dharma Husada, yang tentunya harus terdaftar dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Sumber Daya Manusia atau Human Resource Management System, yang selanjutnya akan saya singkat menjadi HRMS. Lalu yang menjadi sasaran dalam jaminan kesehatan ini siapa saja? Yang pertama adalah dosen dan tenaga kependidikan beserta dengan keluarga intinya, di mana semua harus tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama. Seandainya ada dosen atau tenaga kependidikan yang keluarga intinya bekerja di tempat yang sama di dalam naungan Sasmita Jaya Group, maka hanya akan di-cover dalam satu user ID. Artinya semua masuk ke dalam satu kartu keluarga yang sama. Kemudian siapa lagi? Bukan hanya yang terlibat sebagai dosen dan tenaga kependidikan, jaminan kesehatan ini pun memberikan pelayanan kesehatan kepada sekitarnya, yaitu untuk office boy, untuk cleaning service, dan untuk security, dan keluarga intinya yang masuk ke dalam satu keluarga. Yang menjadi catatan penting dalam pelayanan ini adalah harus terdaftar dalam HRMS. Lalu tujuan diberikannya jaminan kesehatan ini, yang pertama adalah tentunya memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh sivitas akademik beserta dengan keluarga intinya. Kemudian memperkecil potensi kerugian yang lebih besar jika tidak segera ditangani dalam hal kaitannya pada pemeriksaan kesehatan. Dengan adanya jaminan, maka bisa langsung segera diobati jika mengalami keluhan berupa sakit. Kemudian yang ketiga, dengan adanya jaminan ini tentunya akan memberikan ketenangan dalam bekerja karena terlindungi dengan adanya jaminan kesehatan. Serta akan meningkatkan kesejahteraan sivitas akademik karena tidak perlu mengeluarkan biaya secara pribadi untuk kebutuhan dasar, yaitu berupa kesehatan diri dan keluarganya. Sekali lagi disampaikan bahwa di sini jaminan kesehatan adalah tidak ada pemotongan gaji, tunjangan, atau honor karena sumber dananya bukan dari sana. Ini adalah sumber dananya, bahwa sumber dana yang diberikan untuk jaminan kesehatan ini adalah murni dari ketua yayasan, yaitu Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono. Tidak ada pemotongan dari gaji, honor, atau tunjangan yang didapatkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga ini berbeda seperti jaminan kesehatan yang lain yang ada pemotongan dari gaji, kemudian harus membayar iuran setiap bulan. Jaminan kesehatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar bisa bermanfaat untuk semua orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal pokok yang menjadi landasan dalam menjalankan pemberian jaminan kesehatan ini, yaitu melalui alur atau prosedur. Yang pertama, Bapak dan Ibu itu terlebih dahulu menghubungi bagian PIC dari HRMS di setiap lembaga masing-masing, karena sudah ada PIC yang ditunjuk. Misal saja di Stikes sudah ada PIC-nya yang ditunjuk, di Unpam sudah ada, di klinik sudah ada, di SMK juga sudah ada. Lalu apa yang dilakukan ketika sudah ketemu PIC ini? Maka harus membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga, di mana nanti PIC-nya akan membuatkan user ID untuk Bapak dan Ibu sekalian. User ID ini nanti akan dibuatkan akunnya. Kemudian Bapak dan Ibu nanti bisa mendaftarkan, melakukan validasi data, melengkapi dokumen melalui website hrms.sasmitagroup.org. Sekali lagi, hrms.sasmitagroup.org. Dengan user ID-nya adalah berupa nomor induk kependudukan dan passwordnya adalah semua sama 123456. Yang saya ingin tekankan di sini, harus sama antara nomor induk kependudukan yang tercantum pada KTP Bapak dan Ibu dengan nomor induk kependudukan yang tercantum pada HRMS. Jika Bapak dan Ibu tidak bisa login, maka
ada kemungkinan perbedaan hal tersebut. Oleh karena itu segera menghubungi PIC di tempat masing-masing. Alur kedua adalah setelah Bapak dan Ibu bisa login pada website HRMS, maka Bapak dan Ibu harus mengunggah kelengkapan dokumen. Hal ini sangat penting karena ini untuk proses validasi. Apa saja yang diunggah? Ada 3 sektor yang harus diunggah. Yang pertama adalah data pegawai. Data pegawai ini Bapak dan Ibu harus memasukkan, mengupload, mengunggah kartu keluarga. Kemudian yang kedua adalah data penugasan. Data penugasan isinya adalah berupa SK penugasan atau pengangkatan Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya diangkat di Universitas Pamulang, di Stikes WDH, di klinik, dan di yang lain. Kemudian yang ketiga adalah data pendidikan. Pendidikan di sini cukup mengupload ijazah pendidikan terakhir, mungkin S3, S2, S1, dan seterusnya. Setelah Bapak dan Ibu mengupload atau mengunggah kelengkapan dokumen tersebut, maka PIC masing-masing lembaga akan melakukan validasi terhadap dokumen yang diupload. Validasi ini meliputi apakah sesuai antara isian Bapak dan Ibu dengan dokumen yang diupload, kemudian apakah Bapak dan Ibu juga masih masuk ke dalam kartu keluarga yang bergabung dengan anggota keluarga yang lain yang semuanya masuk ke dalam di bawah naungan Sasmita Jaya. Jadi setelah diupload maka harus menunggu untuk divalidasi dari dokumen Bapak dan Ibu yang sudah diunggah. Tahap berikutnya, setelah dilakukan validasi, Bapak dan Ibu jika ingin menggunakan jaminan ini, maka bisa datang. Saat ini adalah kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Medika BSD yang terletak di Jalan Letnan Sutopo nomor 7 BSD Serpong, Tangerang Selatan. Saat ini kita memang bekerja sama dengan Medika BSD sudah jalan 2 tahun ke belakang. Ke depan mungkin saja akan berubah. Akan tetapi semua sistem akan tetap berjalan seperti sistem yang saat ini berjalan. Sehingga dimanapun tempatnya tidak menjadi kendala Bapak dan Ibu untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Pada saat Bapak dan Ibu datang ke rumah sakit yang ditunjuk, maka Bapak dan Ibu cukup memberikan KTP. KTP itu akan mengidentifikasi nomor induk kependudukannya. Pada sistem rumah sakit, dia akan melakukan pengecekan validasi KTP Bapak dan Ibu, yaitu dengan menginput sendiri pada sistem yang sudah kami berikan kepada pihak rumah sakit. Setelah Bapak dan Ibu dicek dan dinyatakan terdaftar pada sistem tersebut, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan pelayanan yang diminta. Kemudian berikutnya, tentunya pelayanan yang akan diberikan ini tidak semua jenis pelayanan akan dilayani karena semua ada keterbatasan dan semua ada urgensinya, itu yang akan dinilai. Sehingga Bapak dan Ibu harus tahu apa saja jaminan pelayanan yang di cover atau yang akan dilayani dan yang tidak di cover. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pada poin itu. Yang tidak dijamin dalam jaminan kesehatan ini adalah pertama, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika. Misalnya Bapak dan Ibu-ibu misalnya ingin membersihkan kulitnya, menghilangkan jerawat, memutihkan, melangsingkan, dan seterusnya yang berhubungan dengan estetika, maka tidak di cover. Kemudian yang kedua adalah pelayanan untuk mengatasi infertilitas. Pada pasangan yang mengalami ketertundaan dalam mendapatkan keturunan atau infertil, maka Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan pelayanan ini tidak bisa di cover, mengingat memang pemeriksaan kesehatan untuk infertilitas itu merupakan proses yang panjang. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan pemeriksaan kehamilan dan persalinan. Kehamilan dan persalinan merupakan pelayanan yang tidak bisa di cover, mengingat hal ini merupakan bentuk kesengajaan atau keinginan, sehingga yang dititik beratkan adalah pada proses sakit pada jenis penyakit tertentu. Lalu berikutnya adalah pelayanan yang berhubungan dengan gigi. Misalnya ingin meratakan gigi, misalnya ingin memutihkan gigi, misalnya ingin merapihkan gigi biar lebih cantik ke dalam begitu, pakai behel, pakai kawat dan seterusnya, itu tidak di cover dalam jaminan ini. Apalagi kalau pakai sampai berlian emas di giginya. Itu akan sangat tidak di cover karena kita akan memprioritaskan pada segmen yang sangat penting. Lalu gangguan kesehatan penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, itu tentu saja bukan hanya tidak di cover tapi juga dikeluarkan dari Sasmita Jaya Group. Selanjutnya adalah
gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melaksanakan hobi yang membahayakan diri sendiri. Misalnya sekarang hobi bersepeda, kemudian terjadi jatuh, nah itu tidak di-cover dalam jaminan kesehatan ini karena melaksanakan hobi. Yang berikutnya yang tidak dijamin, pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Itu juga tidak di-cover. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu, walaupun tersedia di tempat fasilitas kesehatan, tapi itu tidak masuk ke dalam jaminan kesehatan yang di-cover. Untuk ibu-ibu yang ingin menunda kehamilan, maka silakan datang ke fasilitas kesehatan yang lain yang dimiliki oleh Sasmita Jaya Group, yaitu ke Klinik Widya Dharma Husada, karena di sana bisa melayani keluarga berencana dengan harga, dengan tarif, dengan biaya yang amat sangat terjangkau. Kemudian perbekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan akibat kondisi bencana, biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan, maka itu adalah poin-poin dari pelayanan kesehatan yang tidak bisa dijamin. Sekali lagi yang saya sampaikan barusan berarti tidak bisa dijamin. Kalau begitu apa saja yang bisa saya terima dalam pelayanan jaminan kesehatan ini? Yang dijamin adalah tentunya yang tidak tercantum atau yang tidak saya sebutkan barusan. Berarti itu semua di-cover. Di sini kita menggunakan panduan padanan dari sebuah buku gitu sebagai instrumen, di mana dari ICD, International Conference Disease, itu untuk menjadi acuan Bapak dan Ibu dalam menjelaskan apa saja jenis pelayanan yang di-cover dan tidak. Ketika ICD-10 yang kita pakai ICD-10 itu tercantum di situ, maka dalam sistem kami akan langsung terblok. Misalnya Bapak dan Ibu atau Ibu misalnya datang untuk memeriksakan kehamilan. Itu ketika diinput oleh sistem rumah sakit, dia langsung terblok karena dari kami sudah memblokir itu. Kemudian yang kedua adalah kelas perawatan dalam jaminan kesehatan ini adalah untuk perawatan kelas 3. Jika Bapak dan Ibu sebagai pengguna jaminan kesehatan ini ingin menaikkan kelasnya, maka selisihnya akan ditanggung secara pribadi. Begitu. Kemudian jika peserta atau jaminan kesehatan ini mengalami cacat yang dikatakan seumur hidup berdasarkan diagnosis dokter, maka jaminan kesehatan ini hanya bisa mengcover maksimal 1 kali dalam 1 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, plafon yang diberikan untuk jaminan kesehatan Sasmita Jaya Group ini adalah berlangsung selama 1 tahun, yang dihitung bukan dari tahun Masehi, akan tetapi dihitung berdasarkan tahun atau periode ditandatanganinya kerjasama antara rumah sakit dengan Sivitas dengan Ketua Yayasan Sasmita Jaya. Jadi di situ baru dimulai plafonnya. Baik, sekarang hal yang sangat penting juga yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai peserta jaminan mengenai plafon. Plafon yang diberikan adalah sebesar 6 juta rupiah. Sekali lagi ya, 6 juta rupiah itu selama 1 tahun. 1 tahun ini dihitung bukan dari tahun Masehi, akan tetapi dihitung dari mulai sejak ditandatanganinya MOU atau kerjasama antara pihak yayasan dengan pihak rumah sakit. Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu khawatir untuk mengingat saya sudah terpakai berapa plafonnya, sisa saya berapa lagi. Jangan sampai ketika datang ternyata ditolak karena plafonnya sudah habis gitu. Dengan cara Bapak dan Ibu silahkan login pada user ID masing-masing. Akan tampil seperti di depan ini berapa sisa plafon yang masih dimiliki. Misalnya ini adalah salah satu user ID dari salah satu pengguna jaminan di mana sudah pernah menggunakan Rp150.000, sehingga plafonnya untuk tahun berjalan ini adalah Rp5.850.000. Plafon ini secara sistem akan terus berkurang seiring dengan penggunaan Bapak dan Ibu menggunakan jaminan ini. Bukan hanya Bapak dan Ibu inti, tapi juga anggota keluarga inti yang lain, maka masuk ke dalam satu user sehingga satu plafon. Bapak dan Ibu
Mohon kiranya ketika ada pemberitahuan pada khususnya dosen, karena memiliki akun dosen masing-masing, di sana sudah diberikan panduan mengenai alur penerimaan pasien rawat jalan, inap, dan gawat darurat. Silahkan di-download dan dipelajari agar Bapak dan Ibu ketika datang ke rumah sakit yang ditunjuk dapat mendapatkan pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kiranya penjelasan saya ini bisa memberikan manfaat dan memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu sebagai sivitas di lingkungan Sasmita Jaya Group untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam kondisi pandemik saat ini, jaminan kesehatan lain juga diberikan oleh yayasan. Akan kita jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.